Dunia telah berganti wajah, dan panggung pertarungan pun telah berubah. Kalau kita lihat 100 tahun lalu, kekuatan sebuah bangsa itu diukur dari seberapa banyak tank yang mereka punya, seberapa luas wilayah jajahan mereka, atau seberapa dalam tambang sumber daya alamnya. Tapi hari ini, semua parameter itu terasa, sudah usang banget. Sekarang, pertarungan terjadi di dalam kepala, di dalam ide-ide cemerlang, dan di dalam kreativitas tanpa batas yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Ini adalah era di mana otak jadi senjata paling ampuh. Jadi pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri, pada bangsa ini, adalah di mana posisi kita dalam perang talenta ini? Sudah siapkah kita mengubah paradigma dari sekadar bangsa yang membanggakan kekayaan alam, menjadi bangsa yang membanggakan kekayaan gagasan? Indonesia saat ini berdiri di sebuah persimpangan yang krusial banget. Di hadapan kita, terbentang sebuah anugerah langka yang sering disebut bonus demografi. Jutaan anak muda, penuh energi, penuh cita-cita, siap banget untuk berkarya. Tapi, anugerah ini ibarat pedang bermata dua. Bonus demografi bisa loh, dengan cepat berubah jadi bencana demografi, kalau kita gagal mempersiapkan mereka. Setiap anak muda Indonesia harus menjadi sumber daya yang siap bersaing. Bukan cuma di pasar lokal, tapi juga di panggung global. Amerika, Kanada, Jerman, dan Singapura berlomba-lomba menawarkan kemudahan visa, gaji yang menggiurkan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sementara mereka berburu, kita justru seringkali membiarkan talenta-talenta terbaik kita pergi, tanpa upaya serius untuk mempertahankan atau bahkan menarik mereka kembali. Tengok saja Korea Selatan, sebuah negara yang puluhan tahun lalu porak-poranda oleh perang, sekarang malah jadi raksasa budaya global. Apa senjata mereka? Bukan rudal, tapi K-pop dan K-drama. Gelombang Hallyu itu bukti nyata loh, bagaimana sebuah industri kreatif yang digarap serius bisa jadi lokomotif ekonomi dan kekuatan diplomasi yang dahsyat. Lalu, mari kita belajar dari Jepang. Negara ini sudah lama banget jadi ikon inovasi dan kreativitas. Dari manga dan anime yang membentuk imajinasi generasi di seluruh dunia, sampai teknologi presisi tinggi yang mendominasi pasar global. Mereka berhasil mengubah keterbatasan jadi kekuatan, mengubah ide jadi produk bernilai miliaran dolar. Tentu saja, kita nggak bisa melupakan Amerika Serikat. Kekuatan mereka bukan cuma di Wall Street atau Silicon Valley, tapi juga di Hollywood. Industri film dan musik Amerika sudah jadi mesin propaganda budaya paling efektif selama lebih dari 1 abad. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita punya modal yang nggak kalah hebat kok. Kekayaan budaya kita itu tambang emas yang belum tergarap sepenuhnya. Di era digital yang serba cepat ini, aturan main telah berubah secara drastis. Kecepatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Sebuah ide yang brilian hari ini bisa menjadi usang esok hari. Produk yang menjadi tren bulan ini bisa terlupakan bulan depan. Disinilah peran kreativitas menjadi sangat vital. Di tengah lautan informasi dan konten yang tak bertepi, hanya karya yang orisinal, unik, dan menyentuh yang akan mampu mencuri perhatian. Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat apa yang dilihat semua orang, tetapi memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain. SDM yang berkualitas di era digital bukan lagi sekadar mereka yang memiliki ijazah tinggi, tetapi mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, kemampuan belajar yang cepat, berpikir kritis, dan mampu berkolaborasi secara efektif. Pilihan ada di hadapan kita, menjadi bangsa produsen yang disegani, atau selamanya menjadi bangsa konsumen yang hanya bisa memuji karya orang lain. Dunia hari ini adalah sebuah pasar raksasa yang terhubung tanpa batas. Setiap negara, setiap perusahaan, bahkan setiap individu, bersaing untuk merebut perhatian dan pangsa pasar. Menjadi pasar berarti kita kehilangan kedaulatan ekonomi kita. Kita menjadi tergantung pada produk teknologi dari luar negeri. Dari gawai yang kita gunakan setiap hari, hingga platform media sosial yang membentuk opini publik kita. Untuk keluar dari jebakan ini, kita harus mengubah total cara pandang kita. Kita harus berhenti berpikir seperti konsumen, dan mulai berpikir seperti produsen. Kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang memungkinkan kita untuk bertransformasi dari pasar menjadi pemain. Menjadi pemain berarti kita ikut serta menentukan arah permainan, bukan hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh orang lain. Kita telah sampai pada sebuah momen penentuan dalam sejarah bangsa. Di hadapan kita terbentang 2 jalan yang sangat berbeda. Jalan pertama adalah jalan yang mudah, jalan di mana kita tetap menjadi penonton yang pasif.
Jalan kedua adalah jalan yang lebih terjal, menantang, dan menuntut kerja keras. Ini adalah jalan untuk turun dari tribun penonton dan masuk ke dalam arena. Kita memiliki semua modal yang dibutuhkan. Bonus demografi yang melimpah, kekayaan budaya yang tak tertandingi, dan semangat gotong royong yang bisa menjadi kekuatan kolaborasi. Undangan bagi jutaan anak muda kita untuk mengasah kreativitasnya hingga tajam. Undangan bagi kita semua untuk berhenti meratapi kekurangan dan mulai mengoptimalkan kelebihan. Panggung dunia sudah tersedia, sorot lampu sudah menanti. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia siap, tetapi apakah kita mau mengambil peran itu. Sebab, masa depan tidak akan menunggu. Dan tepuk tangan paling meriah adalah tepuk tangan yang kita berikan untuk kemenangan kita sendiri. Saatnya Indonesia ambil peran.